Film diawali dengan sepasang kekasih bernama Tan dan Jane yang berprofesi sebagai fotografer. Mereka sedang berpesta malam itu bersama teman-temannya hingga larut malam. Pulangnya dari berpesta, Jane menyetir mobil. Tiba-tiba seorang wanita menyeberang jalan dan tertabrak mobil yang dikemudikan oleh Jane. Mereka pun sangat terkejut dan ketakutan. Mereka kebingungan saat itu. Akhirnya mereka memutuskan tidak jadi turun untuk menolong gadis itu. Mereka kabur melarikan diri dan meninggalkan gadis itu terkapar di tengah jalan. Suatu hari, Tan sedang melakukan pekerjaan memotret pada acara wisuda. Tiba-tiba, ia melihat sesosok wanita aneh dan bermuka pucat di antara para wisudawan. Ketika melihat kembali, sosok itu pun hilang. Suatu hari, ketika Tan mengambil hasil cetak foto wisuda di tempat percetakan, ia terlihat kaget karena hasil fotonya banyak bayangan berwarna putih. Lanjut part 2. Ia pun memeriksa negatif fotonya dan ditemukan negatifnya telah rusak. Suatu hari, Jane kembali ke apartemennya. Tiba-tiba ia mendengar suara gemericik air dari kamar gelap. Ia mengira bahwa itu adalah Tan dan memanggil Tan beberapa kali. Kemudian ia melihat sekelebat bayangan dalam kamar gelap dari bawah pintu. Gagang pintu kamar gelap berbunyi keras dengan sendirinya. Ia kaget dan mencoba masuk ke dalamnya dan mengira kalau itu adalah Tan. Ia melihat keran air menyala dan menyibak tirai ternyata kosong. Kemudian dia kaget dari bawah keran air yang tergenang air muncul sesosok kepala. Jane pun mencoba kabur dari kamar gelap, namun ternyata ia terkunci di dalamnya. Tiba-tiba Jane terbangun dari mimpi. Jane sangat ketakutan ketika ia melihat foto-foto Tan pada saat wisuda. Ada sesosok gadis berwajah pucat dan aneh, dan ia mengira bahwa gadis itu adalah korban tabrak lari yang telah mereka lakukan. Tetapi Tan meyakinkan bahwa itu adalah kamera yang rusak. Mereka pun mencoba kembali ke area kejadian pada malam itu. Di sana tampak tiang papan iklan yang sedang diperbaiki yang sebelumnya mereka tabrak. Mereka berpura-pura tidak mengetahui dan menanyakan kepada petugas apa yang sebenarnya terjadi. Namun petugas menjawab bahwa ada orang mabuk yang menabrak tiang. Mereka bertanya kembali apakah ada korban jiwa. Namun petugas mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa pada malam itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Tan mendapat telepon dari temannya yang menginfokan bahwa di rumah sakit sekitar kejadian pada malam itu tidak pernah ada korban kecelakaan. Ketika Tan sedang berada di kamar gelap untuk mencetak foto, tiba-tiba datang seorang wanita. Ia mengira bahwa itu adalah Jane karena ruangan kamar tersebut agak remang-remang. Tiba-tiba telepon berdering, lalu Tan bergegas mengangkat telepon itu. Ternyata itu adalah telepon dari Jane. Ia kaget, lantas siapakah wanita yang tadi berada di kamar gelap? Ia kembali mengecek kamar gelap tersebut dan ternyata wanita tersebut menghilang. Jane yang merasa penasaran dengan maksud dari gangguan hantu wanita tersebut mendatangi seorang penerbit majalah foto-foto hantu dan menunjukkan foto miliknya. Melihat foto tersebut, penerbit merasa biasa saja karena dia sudah sering berkutat dengan banyak foto-foto serupa. Intinya, foto-foto ini menunjukkan lebih dari sesuatu yang mengerikan. Mereka adalah suatu pertanda. Tidak mungkin yang sudah tewas kembali ke kehidupan tanpa ada maksud. Bayangan-bayangan itu selalu berhubungan dengan orang yang ada di dalam foto, entah itu ayah, ibu, kekasih, atau bahkan orang yang pernah dirugikan. Dan untuk mengetahui apa maksud dari roh tersebut, jawabannya ada di foto. Terkadang roh juga merindukan orang yang mereka cintai. Ketika pemotretan telah selesai, tiba-tiba lampu studio padam. Lalu Tan berteriak memanggil ayam untuk menyalakan sekringnya, tetapi tidak ada jawaban. Dan kameranya mengambil foto dengan sendirinya bersamaan dengan flash yang menyala. Tampak juga seorang hantu wanita yang berada di dekatnya. Yang merasa badannya kurang sehat, akhirnya memutuskan untuk memeriksakannya ke dokter. Dia mengeluhkan bahwa lehernya sering terasa sakit. Sebenarnya dia sudah merasakannya sejak lama, tapi dokter mengatakan bahwa hasil X-ray-nya normal dan itu hanyalah otot yang keseleo. Saat berada di apartemen, Tan merasakan ada sekelebat bayangan, dan benar saja tiba-tiba muncul seseorang pria dari dalam kegelapan. Ternyata itu adalah temannya yang bernama Ton. Ia tampak panik dan dia meminta foto-foto itu
agar diberikan kepadanya. Ton juga mengucapkan bahwa dirinya akan tewas. Tan tampak menenangkannya. Saat Tan mencoba menelepon istrinya Ton untuk menjemputnya pulang, tiba-tiba Ton menghilang begitu saja. Dan setelah itu adegan memperlihatkan Tan yang sedang menggeledah rak lemari seperti mencari sesuatu. Saat sedang berkunjung ke apartemen Tan, Jen melihat lagi foto wisuda yang ada di meja. Dan dia melihat sekelebat bayangan di foto wisuda. Dari beberapa foto yang dilihat secara bersamaan, tampak bayangan tersebut mengarah ke suatu ruangan di atas gedung. Jen lalu mendatangi tempat tersebut yang ternyata adalah sebuah lab biologi. Di sana tampak banyak toples berisikan hewan dan dia mencoba mengambil foto lokasi sekitar menggunakan kamera Polaroid. Tiba-tiba ditemukanlah hal yang mengagetkan. Tak lama kemudian, ia mendengar suara foto berbingkai kaca yang jatuh. Ternyata itu adalah foto dari seorang mahasiswa yang bernama Natre yang kalau diingat-ingat dia adalah wanita yang dulu sempat Jen tabrak. Terlihat juga dari pakaiannya yang sama persis. Tan yang penasaran dengan keadaan temannya Ton memutuskan untuk menghampirinya di apartemennya. Dan di sana dia menemukan beberapa foto yang terhambur di meja. Ternyata itu adalah foto pernikahan Ton. Lalu Tan merasa kaget karena hampir semua foto tersebut tampak sekelebat bayangan putih sama seperti bayangan putih yang ada di foto miliknya. Setelah itu Jen kembali menelusuri ruangan sekitar dan dia menemukan sebuah buku. Tampak juga foto berdua Tan dengan Natre. Di buku tersebut terdapat foto-foto Natre bersama Tan serta teman-teman kuliahnya. Tiba-tiba Tan melihat Ton terjun dari atas gedung lalu tewas seketika. Yang lebih mengejutkan lagi adalah istri Ton menginfokan bahwa beberapa hari yang lalu teman-teman Tan yang hadir di pesta pernikahan juga melakukan penghabisan nyawa dengan melompat dari atas gedung. Jen yang menemukan foto Natre bersama Tan meminta penjelasan tentang siapa sebenarnya Natre dan ada hubungan apa di antara mereka. Di sini Tan menjelaskan bahwa dulu dia pernah dekat dengan Natre, teman kampusnya yang pendiam dan tidak punya teman. Mereka melakukan aktivitas bersama. Mereka berdua saling mencintai sampai akhirnya mereka berpacaran. Bahkan mereka juga pernah tidur bareng. Namun Tan merahasiakannya dari teman-temannya karena malu. Sempat juga teman-temannya menggoda Natre, namun Tan hanya bisa diam dan seolah tidak mengenal Natre. Lalu diperlihatkan adegan Natre yang sedang menyayat tangannya. Setelah itu Tan datang dan tak lama langsung meninggalkannya begitu saja. Natre tampak sedih dan marah. Dengan muka datar, dia kembali menyayat tangannya dengan pisau. Tan mengatakan bahwa dia meninggalkan Natre karena dia bingung harus berbuat apa. Natre terus mengancam menghabisi nyawa dengan memotong tangannya dan dia juga berkata tidak tahu ada hubungan apa antara teman-temannya dengan Natre sehingga teman-temannya bisa melakukan penghabisan nyawa dengan mengenaskan tersebut. Akhirnya Tan merasa stres, merasa hidupnya tidak akan lama lagi menyusul tewas seperti teman-temannya. Di apartemennya, Tan sedang dipangku oleh Jen di ruang tamu. Di sisi lain terlihat sebuah kamera yang tampak mengambil foto dengan sendirinya. Tan terus mendapatkan gangguan-gangguan hingga hampir mencelakakan dirinya. Suatu hari mereka memutuskan mendatangi rumah Natre untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Sebelum sampai di rumahnya, mereka sempat menanyakan jalan dan tampak Tan melihat sesuatu yang aneh dengan biksu kecil di sana. Sampai di rumah Natre, mereka disambut oleh ibunya. Ibunya berkata bahwa Natre sedang tidur di atas karena sedang tidak enak badan. Mereka kaget karena penasaran, akhirnya mereka masuk ke kamar Natre dengan diam-diam dan di sini tampak seorang wanita yang sedang tidur, namun setelah badannya dibalik, ternyata itu adalah mayat Natre yang selama ini disimpan oleh ibunya. Jadi ibunya selama ini menyimpan mayat Natre karena masih tidak rela berpisah dengan anaknya. Sedangkan tetangganya yang tahu tidak mau menegurnya karena merasa takut. Akhirnya Jen dan Tun berhasil membujuk ibunya untuk mengkremasi Natre supaya roh anaknya tersebut tenang kembali. Gangguan masih terus berlanjut. Tiba-tiba hantu Natre muncul dari balik tempat tidur. Tan sangat ketakutan dan berlari keluar apartemennya, namun Natre masih terus mengikutinya. Natre berkata kenapa Tan meninggalkannya. Tan keluar jendela apartemen lewat tangga, namun naas ia dikejar dan pegangannya lepas dan ia terjatuh dari lantai atas apartemen.
Tiba-tiba Tan terbangun di rumah sakit dengan badan penuh luka dan tangan diperban. Mereka mendatangi upacara pengkremasian Natre di sebuah vihara. Setelah itu, Jen mendatangi tempat percetakan foto untuk mengambil fotonya saat liburan. Namun dia mendapatkan foto yang tidak pernah dia ambil sebelumnya. Sesampainya di apartemen, dia mengeceknya dan mendapati hal yang mengejutkan. Foto-foto yang memotret dengan sendirinya itu memperlihatkan sosok bayangan putih yang tidak lain adalah Natre, seakan menunjukkan ada sesuatu di rak milik Tan. Jen lalu bergegas mengeceknya dan menemukan sebuah roll film. Saat dicek lebih lanjut, ternyata itu menunjukkan foto Natre yang sedang dirudak paksa. Lalu adegan flashback ke masa lalu memperlihatkan 3 orang teman Tan yang sedang mendatangi Natre di sebuah lab. Natre mencoba kabur dari lab, tapi ternyata labnya terkunci. Mereka melancarkan aksi bejatnya. Setelah itu Tan datang dan mereka menyuruh Tan untuk mengambil foto Natre agar Natre tidak meneror mereka. Natre sempat meminta tolong kepada Tan, namun Tan tidak merespon sama sekali. Jen yang sudah melihat foto tersebut marah besar kepada Tan karena penyebab kekacauan selama ini adalah Tan dan teman-temannya. Namun dari awal Tan selalu menyembunyikannya. Setelah itu Jen meninggalkan Tan. Di sini Tan merasa kesal karena Natre dan dia merasa ada Natre di apartemennya tersebut. Lalu dia mengambil kamera Polaroid untuk memfoto agar mengetahui keberadaan Natre. Di sini kamera tersebut dipercaya oleh Tan bisa menampakkan makhluk yang sudah berbeda dunia. Beberapa kali mengambil foto namun hasilnya nihil dan dia membanting kamera tersebut. Kamera yang sudah dibanting dan terjatuh itu menghadap ke arah Tan. Tiba-tiba mengambil foto dengan sendirinya dan saat foto tersebut dilihat oleh Tan, kebenaran mulai terungkap. Itulah kenapa belakangan ini dia merasakan sakit di leher dan tiba-tiba berat badannya naik sampai 2 kali lipat. Itu juga kenapa biksu kecil tadi melihat Tan dengan tatapan aneh. Lalu seperti yang dibilang oleh penerbit bahwa hantu terkadang merindukan orang yang mereka cintai dan ini benar-benar terjadi terhadap Tan yang ditempeli oleh hantu Natre. Tan terlihat kaget melihat foto tersebut dan dia kehilangan keseimbangan. Ternyata selama ini hantu Natre terus berada di pundak dan lehernya. Semakin lama Tan terlihat linglung dan tampak menabrak perabotan rumah tangga. Sampai akhirnya Tan terjatuh dari gedung apartemennya. Suatu hari Jen datang ke rumah sakit untuk menjenguk Tan. Ia tampak menangis melihat kondisi Tan yang dibalut perban dan kondisi badan Tan yang membungkuk. Ternyata itu adalah tubuh Tan yang harus menggendong hantu Natre seumur hidupnya. Sekian review film Shudder. Nantikan review film selanjutnya yang tak kalah seru dan menegangkan.